Assalamualaikum para lokal. Kali ini konten sedikit melenceng nih ya. Refreshing dulu daripada meninggal terus gitu ya. Ini posisi saya ada di Bandara Adi Sucipto. Rencana mau naik ke pesawat yang kecil menuju ke Karimun Jawa. Ini perdana ya ke Karimun Jawa naik pesawat. Karena memang baru dibuka sekitar setengah tahun yang lalu atau sekitar 6 bulan begitu ya. Sebelumnya kalau ke Karimun Jawa bisa dipastikan kalau nggak naik kapal ekspres bahari atau enggak KM Siginjai gitu. Kali ini mau coba via jalur udara. Ini di Bandara Adi Sucipto pukul 6 kurang 15 menit ya, sekitar inilah masih sepi ya. Tapi di jam setengah 7 tadi sepertinya ada pemberangkatan Fly Jaya menuju ke Halim Perdana Kusuma, Jakarta begitu ya. Ada 4 maskapai yang terbang dari sini. Sisa setelah boarding passnya manual. 19 Januari 2026. Infonya sih terjadi error sistem, jadi pakai boarding pass manual. Iya, itu tadi boarding passnya masih manual. Ini masuk ke pesawat nih. Itu ya, untuk pesawatnya seperti itu. Cessna C208B tipe Grand Caravan, kapasitas penumpang kalau dari pabrikannya itu kisaran 9 sampai dengan 14, tergantung mungkin kelasnya begitu ya. Kalau kelas ekonomi seperti yang sekarang mau saya naikin ini sekitar 12 penumpang ya. Jadi per baris ada 3 penumpang, di sana nanti ada 4 baris. Pelan-pelan ini nyampe. Tadi diinfo sama tugas di boarding itu ternyata yang terbang dari Adi Sucipto ke Karimun Jawa di pagi ini jam 7 gitu ya, hanya saya sendiri. Jadi dari 12 kursi itu 11-nya kosong. Kita lihat aja masuk ke dalam. Surprise. Dear Bayu, kok mirip ya, kalau travel itu yang kelas reguler ya, kelas paling bawah ekonomi. Bismillah ya, ini petugas memberikan beberapa pengarahan ya untuk menutup pintunya, nanti tolong dibantu dari dalam katanya. Pasangnya sabuk. Saya ditempatkan di paling belakang ini, kalau nggak tahu kenapa maksud mereka saya di paling belakang, apa sebagai penyeimbang gitu ya. Kalau semuanya di depan nanti pesawatnya jungkit jengking, jadi aku disuruh di paling belakang. Nah apa guys, dipasangin sabuk. Nah kalau biasanya itu kan sabuk di pesawat yang kayak Airbus itu kan cuma satu ya di pinggang, kalau ini 2, jadi di pinggang 1, terus yang melempang dari pundak ke pinggang 1, jadi ada 2 sabuk yang mengikat saya nih. Kewancang bolot dan kita kendorin sebenarnya, harus biarin aja guys, cari aman bro, rada-rada deg-degan juga soalnya. Nah itu di sebelah sana ada Citylink juga ke Halim gitu ya. Ini penampakan dari dalam di sisi kiri, tes info bolok. Jadi untuk Cessna 208 Caravan ini di sisi air menggunakan kursi 12 penumpang, kemudian versi ekonomi saat ini ya. Namun kalau dibikin yang premium begitu mungkin kursinya 9 atau apa gitu ya. Nah ini dia pakai yang 12 penumpang. Di depan saya sebenarnya masih ada space luas begitu ya. Nah, kalau saya sedang jalan tuh enak. Dan ada info tambahan juga, sebenarnya kami ini sudah lama Cessna 208 ini yang cukup lama ya seperti ini.
infonya sih harganya kisaran 1,5 juta ya, sampai 22 mungkin tergantung tipenya gitu ya, karena kan ada yang Cessna ini ada yang tipe amfibi terapan gitu, game ya namanya amfibi yang bisa berjalan. Ini bro, terbang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bilang nyantai ya nyantai, mau dibilang deg-degan ya deg-degan juga. Terus pertama kali naik pesawat, mungkin teman-teman yang pernah bola lokal yang pernah kerja di luar Jawa mungkin harus mobile dari satu pulau ke pulau lain kan agak terbiasa. Jadi bagi saya ya, alhamdulillah hidupku bergede ini udah nggak pernah keluar dari luar Jawa gitu ya, misalnya maksudnya posisi untuk fly, untuk take off gitu ya. Untuk Addis Diplo ini sendiri, dia flightnya ke arah timur, jadi take off-nya ke arah timur. Pesawat harus muter dulu dari ancang-ancang. Nah, di tipe penerbangan ini dia pesawatnya sangat kecil ya, jadi tidak perlu landasan yang terlalu panjang untuk take off. Demikian juga pada saat landing ya. Jadi ini kami muter dulu. Kalau dia karakteristik utama dari Cessna Terapan 208 ini menggunakan mesin turboprop tunggal ya, dan kapasitas penumpangnya 914 sayap. Untuk sayap ini sangat tinggi ya, dan roda kendaraankan tetap atau fixed gear. Bismillah ya Allah, matur ayo mulai naik bolot ya. Halus juga ini, aku ngelihatnya pilot kan masih muda-muda gitu ya, dan ini pilot lokal begitu ya, lihai juga itu mengelola pesawat. Halus lah kalau bisa dibilang untuk take off-nya begitu ya, tidak semerungsung kalau naik Airbus yang take off dari Sukhoi. Kalau Airbus cukup memberikan di, kalau ini kita dari take off. Kemudian untuk kecepatan infonya, untuk kecepatan pesawat sekitar 344 km jam. Dan seperti saya tahu kalau posisinya seperti ini utara ini timur laut berarti ya, timur laut susur di atas. Nah kemudian untuk jarak tempuh ini tempuhnya maksimal yang sudah dalam kondisi BBM turun ya, itu pabrikan itu klaim bisa mencapai 1.980 km atau 170 mil laut ya. Itu nampak cerah sekali. Nah, sebelah kiri saya di pesawat ini tadi posisi di hampir di juga ya, posisinya tadi di timur. Nah di sebelah kanan ini ada bagus juga. Kemudian untuk ketinggian maksimal pesawat ini bisa mencapai 1.720 meter atau 25 juta ya. Nah kelebihannya tentu ya karena pesawat kecil jadinya efisien dan untuk mengendalikan atau area terpencil dengan landasannya terbatas. Nah, ini posisinya sekarang saya bergeser ini para lokal untuk interior ini. Nah ini tadi ini saya diminta untuk minta bantuan saya mencuci dari dalam dan ini penumpang untuk dimintai bantuan.
cuaca lanjut. Kemudian untuk penggunaan pesawat ini bisa dipakai untuk pesawat komersil maupun namanya kargo gitu ya. Semakin ke utara ternyata cuaca sangat tepat, dan itu awan cukup tebal gitu ya. Namun kualitas gelap berikutnya dan langsung lama turbulensi cukup terasa di dalam penerbangan. Lihat ke depan panjang. Nah, sedikit spill di dalam ini sabuknya. Kalau saya inget dulu itu kayak jam-jam dulu masih kotor gitu. Nah, sabuknya itu benar-benar sabuk yang kayak ini ada pinggiran kaca yang lepas, dan kita ini kenapa ini apa yang kita kayak kalau pasang video semua itu karet-karet di sini. Nah itu kursi ya sebenarnya bisa dimaju mundurin gitu ya, ada lubang-lubang merahnya, bisa dengan kursi bisa majuin mundurin gitu dan menunjukkan. Nah sekarang alhamdulillah sudah cerah, cuaca udah cerah dan ini sudah masuk ke perairan utara Pulau Jawa. Di Pulau Karimun sudah nampak kan. Alhamdulillah cerah ini pramuka. Kalau ikut jadwal, jadi pesawat Susi Air ini untuk Jogja ke Karimun itu dalam seminggu tersedia 3 kali pramuka, di Senin, Jumat, dan Minggu. Sabtunya kosong. Jadi ini saya pas hari Senin ya, hari ini kebetulan ada aktivitas yang sudah pending sana. Untuk baliknya lagi belum tahu nih pramuka apakah. Nah itu landasan endingnya nanti di situ ya, Bandara Dewan Daru Karimun Jawa atau disingkat KWB gitu. Jadi landasan ini di Karimun itu membentang dari selatan ke utara. Aku sendiri udah pernah naik motor dari ujung selatan Pulau Karimun sampai utara di foto ini, di gambar ini. Nah itu paling utara itu naik motor di strip 45 menit selesai pramuka. Jadi dengan speed antara 50 sampai 60 karena jalanan nggak rata juga ya. Itu cuma 45 menitan itu udah nyampe di pantai yang paling ujung. Pun di akhir-akhir itu sudah ada jalan di nerabas kayak di semak-semak sikat aja sampai namanya pantai Batu Pengantin. Itu 45 menit dari kotanya Karimun ya, yang namanya ada alun-alun Karimun, dari sampai finish 40 menit. Ini tadi mau landing tapi sepertinya posisi belum pas apa gimana gitu ya. Jadi pesawat masih muter sekali dan ini sepertinya sudah akan landing. Menurutku sih tidak semulus waktu take off ya. Ini pas landing kayak yang kanan goyang kiri kayak geleng-geleng gitu pesawat. Kalau masih lepasin ke landasan landing atau seperti terasa ya sayapnya goyang-goyang atas bawah. Bandaranya kantor utama bandara di sebelah kiri. Sepertinya nanti dia akan putar balik. Alhamdulillah nyampe kali ini. Salam kalau jadwal 55 menit tapi sebenarnya ini sampai nyampe mengerjakan kembali di Karimun. Entah besok pulangnya itu kapan tergantung dari jadwal kapal laut atau kembali naik pesawat, belum tahu ya. Kalau naik pesawat kemungkinan berarti hari Jumat
Senin hari ke depan. Kapal laut saya coba search itu untuk balik itu hari Selasa sudah ada, tapi kemungkinan nggak balik Selasa, jadi paling cepat setelah Selasa ya Jumat, infonya seperti itu. Karena di hari Rabu Kamis itu cuaca kurang bersahabat bagi berkapal gitu ya. Kemungkinan tercepat itu menggunakan ekspres bahari itu hari Jumat. Jarak tempuh ekspres bahari sendiri baik dari Jepara ya, ini Palamoka sudah sampai di Bandara Dewan Daru. Di sini kami udah kontak di rental sepeda motor, udah disediakan motor, ini kuncinya juga tinggal di dashboard. Jadi sama ownernya motor ini ya seperti ini di Karimun Palamoka. Jadi kita jadi gitu ya Palamoka ya, kita sudah sampai di Karimun, motor sudah disediain sama Rencar, kunci aman, motor di sini semuanya nggak dikunci, kunci selalu nempel di kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.